Shalom Bapak Ibu, jemaat dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya hari ini di minggu yang baru, di awal bulan yang baru, kita semua diberikan sukacita dan juga semangat baru nih. Haleluya, mari sama-sama kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya kabarnya semua baik saja, amin. Amin ya, dan sekarang kita akan sama-sama menyembah Tuhan kita. Kita akan angkat pujian kita, sukacita kita bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita angkat kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Sebab tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama. I'm not gonna live by what I see. Amen. I'm not gonna live by what I feel. Katakan deep down. Deep down I know that you're here with me. Amen. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. For it's you who give me strength. Nothing is impossible, nothing is impossible. To you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Say nothing is impossible. Amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan sekali lagi saudara. Yes, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh, lebih lagi katakan, I'm not gonna live by what I see. Yes, I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. For it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Say strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe. Amen. I believe in. Lebih lagi. I believe. Yes. I believe. Say through you, I can do anything. I can do all things. For it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Say strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe. Katakan I believe. Sekali lagi. I believe. Amen. I believe in you. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara boleh bersilakan untuk duduk lagi dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita percaya bahwa di dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Haleluya. Dan bersama-sama kita datang dalam hadirat Tuhan saudara. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kita rasakan bahwa berkat Tuhan selalu ada dan terus ada, semakin berlimpah bagi setiap kita saudara dari waktu ke waktu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang seperti-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian bagi Tuhan kita saudara. Kita angkat pujian bagi Yesus Kristus. Kita nyatakan bahwa Dialah Tuhan kita. Dialah Allah yang memerangi setiap masalah hidup kita. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi nama-Mu. Selalu nyata keselamatan. Oh terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Yes Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa. Bersama-sama saudara kita katakan lagu ini bagi Tuhan. Bila Roh-Mu bekerja, amin, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung, pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Yesus, bersama-sama kita katakan terlebih lagi dari awal. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan, katakan setiap hari, bergerak dengan, sekali lagi katakan setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Oh, tuntunan-Mu Tuhan selalu ada, tak pernah gagal rencana-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, tiada yang mustahil. Yes Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami tahu Tuhan bahwa tiada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Kau dapat melakukan segala hal Tuhan yang bahkan tidak mungkin bagi setiap kami ya Yesus. Biar Tuhan hari ini Tuhan kami melihat itu Tuhan. Kami merasakan itu Tuhan, kami mengalami itu Bapa. Bahwa di dalam-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil ya Yesus. Dan kami akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan bagi setiap masalah yang ada dalam hidup kami ya Bapa.
Sebab kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar dalam setiap kami ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari sama-sama percaya jemaat Tuhan, kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi yang luar biasa dahsyat bagi Yesus. Haleluya. Saudara boleh dipersilakan lagi untuk duduk dalam hadirat Tuhan. Dan sekarang kita akan sama-sama menyaksikan beberapa pengumuman untuk minggu ini. Kami persilakan, Tuhan Yesus memberkati. Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. For by it the people of old received their commendation. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them. Let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Do you not know that in a race all the runners run, but only one receives the prize? So run that you may obtain it. Every athlete exercises self-control in all things. They do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable. So I do not run aimlessly. I do not box as one beating the air, but I discipline my body and keep it under control, lest, after preaching to others, I myself should be disqualified. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Tentu sangat luar biasa bukan? Kita semua tetap bersuka cita meskipun kita masih ibadah di rumah Bapak Ibu hari ini. Nah, ini di awal bulan kita percaya bahwa Tuhan terus bersama-sama dengan kita. Ya. Dan dimanapun Bapak Ibu sekarang berada, Bapak Ibu, kita masih tetap ada di ibadah online Gereja Oikos Bogor. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau terus ingatkan untuk kita diam di rumah Bapak Ibu. Sesuai dengan anjuran pemerintah, ini tentu sangat memberikan kebaikan buat kita semua. Ya, kita percaya hari-hari ini satu hal yang sangat bijaksana kalau lebih banyak kita diam di rumah. Dan selama kita diam di rumah Bapak Ibu, kita bisa terus manfaatkan waktu yang banyak untuk kita membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan Bapak Ibu. Dan juga bersama dengan keluarga kita. Ya. Dan kita bisa bersaat teduh setiap hari. Terus kemudian kita juga bisa membangun mesbah doa bersama dengan keluarga yang kita kasih setiap hari Bapak Ibu. Dan itu semua materinya Bapak Ibu bisa dapatkan di website Gereja Oikos Bogor. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hal yang luar biasa juga saya ingatkan bahwa Bapak Ibu biarlah terus memiliki hati yang memberi Bapak Ibu, ya, yaitu memberi perpuluhan, memberikan persembahan untuk mendukung operasional gereja kita. Ya, kita percaya apa yang Bapak Ibu tabur, Bapak Ibu akan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah, berlipat-lipat kali ganda tentunya. Amin Bapak Ibu. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan bagi kami semua, jemaat-Mu di Gereja Oikos Bogor ini. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Yang saya ambil temanya hari ini adalah hidup bertekun dalam iman kepada Kristus. Ya, mari kita lihat ayat firman Tuhan kita hari ini. Yang saya ambil kita baca sama-sama dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-4. Ya, mari kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang membawa kita kepada iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, satu nasihat firman yang luar biasa yang dikatakan hari ini untuk kita sungguh-sungguh mengerti bahwa Tuhan mau kita bertekun, hidup bertekun dalam iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Ya, kita tahu bahwa Tuhan telah mati buat kita, Dia bangkit dan memberikan kita hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu tahu bahwa Tuhan ingin kita untuk memelihara iman kita terus-menerus. Sampai nanti Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Ya Bapak Ibu, oleh sebab itu, mari kita lihat sama-sama bagaimana hidup kita bertekun dalam Kristus ini.
Ya, bagaimana hidup kita bertekun dalam iman kita kepada Kristus. Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita mau mengalami hal itu, supaya iman kita terus ada di dalam Kristus Yesus Tuhan dan kita terus bisa memelihara iman kita sampai akhir hidup kita. Yang pertama adalah kita perlu menanggalkan semua beban dan dosa. Ya, yang merintangi kita. Ini yang pertama Bapak Ibu. Kita tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Artinya kita sudah tahu beban dan dosa itu Bapak Ibu adalah sesuatu yang pasti merintangi jalan hidup kita. Untuk kita bisa memelihara iman kita supaya bisa bertahan sampai akhir hidup kita. Sekali lagi saya ulang, untuk supaya kita bisa memelihara iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan, untuk supaya bisa bertahan sampai akhir hidup kita. Ini penting Bapak Ibu, karena banyak orang berani untuk meninggalkan imannya kepada Yesus, atau mereka bisa menjual imannya karena sesuatu tawaran yang menarik dari dunia ini Bapak Ibu. Nah ini kita harus hati-hati Bapak Ibu. Jangan kita anggap remeh hal ini. Karena nanti kalau kita dihadapkan pada hal seperti itu, apakah kita tetap mau untuk memelihara iman kita sampai akhir? Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, oleh karena itu kita nggak bisa Bapak Ibu hanya hidup biasa-biasa saja. Kita harus cek, periksa diri kita. Apakah ada beban dan dosa yang merintangi kita? Apakah ada beban dan dosa dalam hidup kita? Itu akan merintangi iman kita, perjalanan iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita nggak bisa Bapak Ibu untuk mengabaikan itu. Karena itu akan menjadi bom waktu buat kita, cepat atau lambat. Oleh karena itu, saya mau ingatkan hari ini, tanggalkanlah itu semua, beban dan dosa dalam hidupmu. Jangan engkau abaikan pesan ini Bapak Ibu. Ini pesan dari Tuhan yang sangat penting yang Tuhan taruh di hati saya. Untuk Bapak Ibu perlu sungguh-sungguh menanggalkannya. Semua beban dan dosa. Karena itu jadi hal yang sekali lagi akan merintangi jalan hidup kita. Nah, seperti apa sih biasanya beban itu? Seperti apa Bapak Ibu? Beban hidup kita. Seperti apa? Contohnya kekhawatiran. Itu beban Bapak Ibu. Ya. Kekhawatiran, terus apa lagi? Perasaan curiga, ya kan? Apalagi? Perasaan cemas, gelisah, ya. Banyak orang kalau udah gelisah, jadi sulit tidur, cemas hatinya. Itu beban Bapak Ibu. Belum lagi beban pikiran, ya. Karena pikiran kita kadang-kadang meskipun udah tidur masih jalan terus pikirannya. Mikirin ini, malah mikirin itu, belum bayar utang ini, belum bayar cicilan ini, gimana caranya, ya. Nah, ini kadang-kadang bisa membuat kita jadi beban buat kita. Padahal kita tahu bahwa saat kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Maka Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kita. Sehingga kita bisa berdoa. Nah, doa itulah yang mendatangkan kekuatan bagi kita untuk kita bisa melepaskan beban itu. Ya. Dan demikian juga dengan dosa. Kita tahu, bujuk rayu iblis itu sangat hebat hari-hari ini di akhir zaman.
Iblis kerja keras untuk menipu kita, habis-habisan. Menipunya dengan rayuan Bapak Ibu. Bukan lagi dengan dihantui dan dengan nakut-nakutin. Ya, setan itu sekarang ngerayu Bapak Ibu. Untuk supaya kita terus hidup dalam dosa. Nah, tanggalkan Bapak Ibu. Kalahkan itu semua. Dosa yang merintangi kita perlu lepaskan Bapak Ibu. Jangan mau dimakan bujuk rayu iblis. Ya. Tetap berkata bahwa dosa ini merintangi jalan hidupku. Dosa ini merintangi imanku. Berjalan bersama Yesus Kristus Tuhan. Aku harus tinggalkan ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus lakukan ini. Lepaskan, tanggalkan semua beban dan dosa itu. Ya. Karena Bapak Ibu, karena kita punya banyak saksi Bapak Ibu. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya saksi ini adalah orang-orang yang menguatkan kita, tapi juga sekaligus bisa mengoreksi kita Bapak Ibu. Nah oleh sebab itu kita jangan menyepelekan mereka. Mereka ini orang-orang di sekitar kita, entahkah itu keluarga kita di rumah, ya, atau juga teman-teman pelayanan kita, atau juga orang-orang di sekitar kita, atau keluarga besar kita. Nah, mereka ini orang-orang yang dekat dengan kita, ada di sekeliling kita Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan mereka ini saksi untuk kita. Saksi untuk menguatkan kita, supaya kita mau menanggalkan beban dan dosa yang bisa merintangi perjalanan iman kita Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu, kita juga harus terima juga, selain mereka mendukung kita harus terima juga kalau ada koreksi dari mereka. Dengan begitu, maka kita akan bisa melakukan dengan satu kekuatan yang datangnya bukan dari diri kita sendiri, tapi juga dari Roh Kudus yang ada dalam diri kita, dan juga dibantu oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin Bapak Ibu. Orang-orang inilah yang akan bisa membawa kita untuk kita melakukan firman Tuhan ini. Yang pada akhirnya nanti iman kita bisa tetap terpelihara, sempurna, sampai hari kedatangan Tuhan di awan-awan yang permai. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah hal yang pertama. Bagaimana kita hidup bertekun dalam iman kita kepada Kristus. Ya. Tanggalkan semua beban dan dosa, karena ada banyak saksi seperti awan yang mengelilingi kita, yang akan menguatkan kita, mendukung kita, tapi juga bisa mengoreksi kita demi kebaikan kita. Ya, kalau yang untuk mengoreksinya menjatuhkan kita, ya nggak usah diambil hati lah, biarkan aja. Ya, biarin dia nanggung. Yang penting kita ngerti bahwa kita dikasihi Tuhan. Ya, kita dengarkan aja yang mengkoreksi kita untuk membuat kita bangkit, tapi bukan untuk membuat kita makin jatuh. Ya, kita jangan dengerin yang itu. Kita dengerin yang membangun kita, membuat kita bangkit. Amin. Nah, yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana kita hidup bertekun dalam iman kepada Kristus. Dari kitab Ibrani ini. Yang kedua, setelah kita lakukan pertama tadi, yaitu kita mesti berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, apa artinya ini Bapak Ibu? Artinya bahwa kita perlu tahu bahwa hidup ini seumpama adalah sebuah perlombaan Bapak Ibu.
Ya, bukan hidup ini sesuatu yang nggak ada tujuannya, sesuatu yang nggak ada garis akhirnya. Ingatlah bahwa hidup ini ada sebuah tujuan, Bapak Ibu. Ada tujuannya. Tuhan menciptakan kita dan mengizinkan kita tinggal di dunia ini, pasti ada tujuannya, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, Tuhan memberikan satu kata perumpamaan bahwa hidup ini seperti kita berlomba. Nah, perlombaan seperti apa? Perlombaan yang diwajibkan oleh Tuhan kepada kita. Nah, jadi gini Bapak Ibu, kita hidup ini, kita nggak bisa hanya jalan di tempat. Ya, kalau namanya orang ikut lomba hanya jalan di tempat, itu namanya bukan peserta Bapak Ibu. Apa namanya Bapak Ibu? Lebih tepat, itu namanya penonton. Ya, bukan peserta. Kalau penonton, dia tetap di tempat duduknya dan gak bergerak. Dia nonton. Kita ini adalah peserta dari perlombaan itu, yang ikut serta. Jadi kita gak boleh jalan di tempat, kita gak boleh berhenti di tempat, apalagi muter-muter di situ, di tempat. Kalau kita ikut perlombaan, maka kita harus bergerak. Bergerak maju. Ya, bergerak maju Bapak Ibu. Mesti bergerak maju. Nah, jadi artinya Tuhan mau dalam hidup kita, ya. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu, Tuhan mau dalam hidup kita untuk bergerak terus maju menuju garis akhir hidup kita. Supaya bisa yang kita dapatkan adalah apa? Finishing well. Ya, berakhir dengan pertandingan yang baik. Ya, sampai garis akhir. Nah, Tuhan mau kita hidup ini seperti itu. Jadi jangan biasa-biasa saja. Jalan di tempat. Kita harus bergerak lebih maju Bapak Ibu. Kalau kita udah ikut Tuhan puluhan tahun, tapi kita masih terus maunya jadi jemaat, masihnya maunya terusnya jadi orang yang duduk manis di gereja, ya, tentu kita nggak bergerak maju Bapak Ibu, itu namanya. Mau sampai kapan Bapak Ibu jadi jemaat? Ya kan? Mari kita mau ambil bagian Bapak Ibu, hal-hal yang kecil di dalam kehidupan kita di gereja, di tempat ini. Ambil hal-hal kecil, misalnya mulai aktif di komsel, ya kan? Di komsel, tapi juga bukan hanya duduk manis juga kayak di gereja, apa bedanya? Tapi Bapak Ibu perlu yang namanya untuk ikut ambil bagian di komsel, misalnya bertugas, mulai ambil tugas untuk berdoa, doa pembuka atau doa penutup, atau doa sebelum firman, atau Bapak Ibu bisa juga ambil bagian menyiapkan ruangan, ya, atau rumah yang Bapak Ibu mau dipakai untuk komsel, siapkan rumahnya dengan rapi, kemudian menyambut semua rekan-rekan yang mau komsel hari itu, ya. Terus ada bagian mungkin Bapak Ibu bisa ngambil bagian untuk pimpin pujian, ya kan? Atau bermain musik, ya enggak? Atau bagian yang lain, siapin makanan, ya kan? Banyak Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa lakukan dalam pelayanan. Mulai dari yang terdekat, yaitu di komsel, kemudian bisa juga pelayanan di gereja, mungkin penerima tamu, usher, kolektan, ya, dan juga pelayan pujian, dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Ya, kalau namanya pelayanan di gereja, itu banyak banget Bapak Ibu. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Apalagi seperti ibadah online kayak gini. Ya, Bapak Ibu bisa saksikan ibadah online seperti ini semua bukan hanya kerjaan dari 1-2 orang Bapak Ibu. Tapi ini kerjaan dari beberapa orang. Ada yang bagian editing,
Ada yang bagian syuting, ada yang bagian perekaman, ada yang bagian espro, ada yang bagian nyediain lampunya Bapak Ibu, ada yang bagian nyediain lagunya, ada yang bagian nyediain untuk ini dan itu, masih banyak lagi Bapak Ibu. Makanya beberapa kali kita syuting untuk ibadah online ini Bapak Ibu, personilnya makin bertambah. Ada yang mereka menawarkan dirinya, aku mau dong bantu ini. Nah tentu nggak bisa semua Bapak Ibu ya, kita juga menghindari jumlah orang banyak, terbatas ya. Paling cuma 5-6 orang aja Bapak Ibu, nggak lebih dari itu. Tapi bisa berganti-gantian Bapak Ibu. Nah ini adalah bentuk di mana kita melakukan hidup ini bergerak maju. Jangan terus hanya jadi jemaat yang menerima firman, terima. Akhirnya kekenyangan, kita nggak bisa jalan. Ya kan kayak orang makan kekenyangan, nggak bisa jalan Bapak Ibu akhirnya. Buat apa kita kayak gitu? Tuhan mau kita bergerak maju. Ikutlah dalam pertandingan ini. Ambil peran apa aja Bapak Ibu, terserah. Apa aja bisa. Di mata Tuhan itu berharga. Meskipun bagi manusia kelihatannya biasa-biasa. Tapi bagi Tuhan, itu hal yang luar biasa. Sekecil apapun yang Bapak Ibu kerjakan dalam pelayanan, baik di gereja, di komsel, atau di perusahaan, Bapak Ibu mungkin punya komsel di perusahaan, atau Bapak Ibu punya komsel di toko, ya kan? Sekecil apapun yang Bapak Ibu lakukan, itu diperhitungkan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya sarankan, ayo terlibat dalam pelayanan, apapun. Ya. Dan gimana caranya? Yaitu kita mesti melakukan itu semua dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya. Kalau kita pelayanan hanya ngelihat pendetanya saja, atau kalau kita pelayanan hanya untuk menyenangkan pendetanya saja, hanya untuk menyenangkan pemimpinnya saja, maka kita pasti satu saat bisa kecewa. Ya, karena pendeta, pemimpin kita, atau pemimpin komsel kita, itu adalah manusia biasa Bapak Ibu. Mereka juga akan bisa berbuat kesalahan. Nah oleh sebab itu, janganlah kita mengarahkan pandangan kita atau teladan kita itu kepada manusia. Nasihat di sini dikatakan adalah, kalau engkau terlibat dalam perlombaan itu, maka lakukanlah dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ada di ayat 2 Bapak Ibu. Lakukan dengan mata tertuju kepada Yesus. Artinya kita melakukan pelayanan ini lihat Yesus aja lah. Karena hanya Yesuslah yang bisa menjadi teladan yang sempurna dan yang gak bikin kita kecewa. Amin? Gak akan bikin kita kecewa Yesus. Yesus teladan yang sempurna buat kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan sampai kita salah mengarahkan tujuan kita, mata kita. Jangan sampai salah Bapak Ibu. Ingat ini baik-baik. Karena saya menemukan ada banyak orang awalnya antusias melayani. Dia mau ikut perlombaan, dia gak mau jalan di tempat. Dia mau maju hidupnya, mengiring Tuhan. Supaya imannya terpelihara sampai akhir. Bagus ini Bapak Ibu. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba dia pilih apa? Saya mundur ya Pak. Saya gak mau pelayanan-pelayanan lagi. Saya gak mau gereja-gerejaan lagi. Udah deh, saya udah capek. Karena pemimpin gak jadi teladan. Karena pendetanya gak jadi teladan. Wow. Kalau saya bilang, itu salah kamu sendiri. Ya kan? Kenapa jadiin pemimpinmu teladan? Ingat Bapak Ibu, firman Tuhan ketika kata apa? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada siapa? Katakan sama-sama, Yesus. Ya, makanya jangan salah menafsirkan, jangan salah mengira Bapak Ibu. Yang rugi siapa? Bukan pemimpinnya yang rugi ya Bapak Ibu sendiri. Ya, oleh sebab itu ingat pesan Tuhan ini.
Lakukan. Pelayananmu hanya tertuju kepada Yesus teladan hidup kita yang sejati. Amin. Mari, yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, mari kita ikutin. Yang berikutnya, yang ketiga, yang terakhir. Ya, saya selalu senang memberikan khotbah. Poin-poinnya itu minimal 3 sampai 4 atau sampai 5, Bapak Ibu. Karena selebihnya dari itu, biasanya poin ke-6, poin ke-7, ke-8, itu Bapak Ibu udah lupa. Ya. Nanti jadi akhirnya ya nggak ada yang banyak diingat. Manusia biasanya secara psikologi mampu mengingatnya itu hanya 2, 3, paling banter juga sampai 5. Itu pun orangnya udah konsentrasi sungguh-sungguh Bapak Ibu. Kalau yang dengerin tayang ini sambil masak lah, sambil sambil ngurus baby lah, sambil tidur-tiduran lah, ya kan? Sambil duduk di kursi goyang lah. Ya, yang ada apa? Susah mengingatnya Bapak Ibu. Makanya saya nggak mau banyak-banyak, cukup 3 aja. Ya, atau paling banyak juga 4. Ya. Tapi hari ini saya lebih senang tetap 3 aja Bapak Ibu. Ya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu. Ketiga adalah bagaimana kita hidup bertekun dalam iman kita kepada Kristus. Yaitu kita harus ingat selalu akan Tuhan Yesus yang telah tekun menanggung semua derita kita. Ya, dia telah tanggung semuanya di kayu salib. Dan ini adalah minggu yang pertama, di mana kita biasanya ada perjamuan suci hari ini untuk mengenang, untuk memperingati dan menghayati kematian Yesus Kristus yang telah menanggung semuanya. Semua dosa-dosa kita, dia udah tanggung semuanya di kayu salib. Dia udah bayar lunas semuanya Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu, kita harus ingat itu. Makanya gereja Oikos tempat ini selalu melakukan perjamuan suci setiap awal bulan Bapak Ibu. Untuk kita mengingat akan segala apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita. Segala pengorbanannya, segala apa yang dia berikan semuanya buat kita. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat itu Bapak Ibu. Itulah yang bisa membuat iman kita terpelihara sampai akhir hidup kita Bapak Ibu. Ada banyak orang udah lupa dengan pengorbanan Yesus. Ya. Sehingga membuat orang tersebut biasanya udah ngerasa hidupnya mampu berjalan sendiri. Nah, ini sesuatu yang nggak baik Bapak Ibu. Kenapa sih kita mesti mengingat-ingat akan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati buat kita dan telah menanggung semuanya itu? Firman Tuhan katakan apa di sini? Di ayat yang ke-3, bagian B ya, dikatakan supaya, ya, saya baca di awal aja. Ingatlah selalu akan Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya, nah ini dia, jangan kamu atau kita semua menjadi lemah dan putus asa. Nah inilah Bapak Ibu alasan kenapa kita harus mengingat-ingat Tuhan kita. Supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Ya, ini penting Bapak Ibu. Ada banyak orang merasa dirinya nggak ditolong Tuhan. Begitu dia merasa, kok sampai terjadi ini sih? Kenapa saya kena ini? Kenapa saya kena itu? Akhirnya dia lemah dan putus asa, frustasi. Itu semua karena apa? Karena dia lupa mengingat segala kebaikan Tuhan lewat pengorbanannya di kayu salib. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, saya nggak mau
lebih lama lagi khotbahkan ini. Khotbah ini sudah jelas sekali untuk kita mengerti. Ada 3 hal untuk hidup kita bertekun dalam iman kepada Kristus. Ya, saya ulang yang pertama tadi apa? Kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Karena apa? Karena kita punya banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita, yang siap untuk mensupport kita, membuat kita bangkit, dan juga mengoreksi kita untuk kita supaya lebih maju lagi. Ya, yang kedua, yaitu kita mesti berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Artinya kita harus bergerak maju, terlibat dalam pelayanan. Ya, jangan terus jalan di tempat jadi jemaat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan mau kita harus masuk dalam perlombaan itu. Karena hidup kita punya tujuan, tapi melakukannya harus dengan mata yang tertuju kepada Kristus ya. Jangan salah. Jangan salah fokus. Fokusnya harus kepada Kristus. Apalagi kalau gagal fokus. Jangan ya. Fokusnya kepada Kristus, Yesus Tuhan. Yang ketiga tadi, kita perlu mengingat selalu akan Yesus Kristus Tuhan yang telah tekun menanggung semuanya. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini, mari kita mau sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa ini waktunya untuk kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan dan menyerahkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi kita, supaya kita boleh bersama-sama menjadi pribadi-pribadi yang tetap bisa memelihara imannya sampai akhir hidup kita. Haleluya. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, jangan ada keraguan. Jangan ada kesangsian, Bapak Ibu. Percayalah, kalau kau turuti firman Tuhan ini dan kau melakukannya, maka Tuhan akan melakukan bagiannya untuk kita. Dengan Dia memberikan kehidupan yang tidak membuat kita menjadi lemah dan tidak membuat kita menjadi putus asa. Kita jadi tetap menjadi orang-orang, pribadi-pribadi yang optimis, pribadi-pribadi yang melihat masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Karena Tuhan merancangkan rancangan yang terindah bagi kita dan bukanlah rancangan-rancangan kecelakaan. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama, Bapak Ibu. Satu pujian yang sungguh memberkati kita semua hari ini. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Haleluya. Katakan, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Oh haleluya. Sekali lagi katakan, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari sama-sama. Meskipun tak ku mengerti. Yes. Oh haleluya. Dia selalu bersama kita, Bapak Ibu. Yes. Mari renungkan baik-baik pujian ini. Tuhan punya rancangan yang terbaik untuk kita semua. Oleh karena itu hiduplah bertekun
dalam imanmu kepada Yesus Kristus Tuhan yang telah mati dan bangkit untuk kita. Haleluya. Yes. Yesus yang ku percaya, sama-sama, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Haleluya. Engkaulah jawaban hidupku, Yesus, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Oh, itu yang kau sediakan bagiku, Tuhan. Haleluya. Kau sediakan bagiku. Sekali lagi katakan, mari angkat tanganmu. Haleluya. Tak mungkin bagiku, semuanya mungkin bagimu, Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagimu, Bapa. Haleluya. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Haleluya. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Itu yang kau sediakan bagiku. Itu yang kau sediakan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan yang penuh kasih sayang. Dia telah mati. Dia berkorban untuk kita semua. Untuk membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita. Dia sudah lakukan semuanya Bapak Ibu. Hari ini Tuhan hanya mau untuk kita hidup bertekun dalam iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Dia mau kita bertekun Bapak Ibu. Dia gak minta yang macam-macam Bapak Ibu. Tuhan hanya minta kita untuk hidup bertekun dalam iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Supaya jangan sampai kita menjual iman kita di tengah angkatan-angkatan yang bengkok ini di akhir zaman. Supaya jangan sampai kita menelantarkan iman kita. Ingat Bapak Ibu, kita hidup di akhir zaman. Antikris sebentar lagi akan berkuasa Bapak Ibu. Jangan sampai kita menjual iman kita di dalam Yesus kepada antikris Bapak Ibu. Tuhan mau hari ini periksalah dirimu. Apakah masih ada beban dalam hidupmu yang belum kau lepaskan? Apakah masih ada dosa dalam hidupmu yang belum kau tanggalkan? Karena itu akan merintangi jalan hidupmu untuk kau hidup bertekun dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Ada banyak orang-orang sekelilingmu yang akan terus menguatkanmu untuk kau bisa menanggalkan beban dan dosamu.
Dan Tuhan mau kita terus maju dalam perlombaan Bapak Ibu. Melayani, ambil bagian. Jangan diam diri. Jangan jalan di tempat Bapak Ibu. Periksa, apa keinginan hatimu selama engkau menjadi orang Kristen? Apa kamu hanya terus mau jadi jemaat terus? Kekal selama-lamanya? Gak bisa begitu Bapak Ibu. Kita harus ambil bagian untuk melayani Tuhan. Tapi harus lakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jangan untuk menyenangkan pendetamu. Jangan hanya untuk menyenangkan pemimpinmu. Jangan hanya untuk menyenangkan pemimpin komselmu. Tapi lakukan ini hanya untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan mau itu Bapak Ibu. Jangan sampai kita salah fokus. Dan Tuhan mau untuk kita mengingat-ingat akan Dia, Yesus Kristus Tuhan, yang telah menanggung semuanya. Semua dosa, semua penderitaan, Dia tanggung semuanya. Supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Ingat, hidup ini masih jalan terus Bapak Ibu. Kita masih menapak di bumi ini. Kita masih terus menunggu dengan sabar hari kedatangan Tuhan di awan-awan yang permai itu. Kita masih terus menunggu dengan sabar. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mau sungguh-sungguh periksa hati kita, periksa hidup kita. Uji hati kita. Apakah iman kita akan tahan uji Bapak Ibu? Hidup di akhir zaman ini. Ini penting Bapak Ibu. Karena setelah masa akhir zaman ini, kita akan memasuki hidup selama-lamanya. Baik itu hidup bersama Tuhan, maupun juga hidup bersama dengan kerajaan kegelapan. Kita harus tetapkan hati Bapak Ibu. Untuk kita tidak salah jalan. Jangan sampai kita tersesat Bapak Ibu. Kalau kita tersesat, kita salah pilih, kita salah jalan, maka selama-lamanya kita akan hidup di dalam penderitaan, kebinasaan, maut sampai selama-lamanya. Wow, itu satu hal yang sangat menakutkan. Dan jangan sampai kita ngalamin itu Bapak Ibu. Biar kiranya dijauhkan itu dari kita semua. Kita mau sungguh-sungguh hidup kita sampai selama-lamanya ada di dalam kerajaan Allah yang kekal sampai terus-menerus. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, mari saya mau berdoa untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Kau boleh angkat tangan kananmu dan taruh tangan kiri di dadamu. Bapa di surga, mari Tuhan jamah setiap pemirsa yang melihat tayangan ini dan jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Oh Tuhan, ampuni kami semua Tuhan. Ampuni umat-Mu Tuhan, ampuni jemaat-Mu Tuhan. Untuk mereka boleh terus hidup memelihara iman mereka Tuhan. Dengan menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi mereka Tuhan. Dan mereka ikut dalam perlombaan Tuhan. Bukan jalan di tempat. Mereka ikut melayani. Mulai dari hal-hal yang sederhana. Dan mereka boleh terus mengingat akan Tuhan yang telah menanggung segala sesuatunya. Supaya kami semua tidak menjadi lemah dan putus asa. Kami boleh tetap antusias menjalani hidup ini. Meskipun kami hidup di akhir zaman yang serba menakutkan ini Tuhan. Tapi kami boleh terus percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan melindungi kami dari semua yang jahat. Selama kita semua diam di dalam dunia ini Bapa. Kami bersyukur Kau jamah satu persatu Tuhan.
dengan tangan-Mu sendiri Tuhan yang berlubang paku itu, menjamah setiap umat-Mu Tuhan. Mereka yang di rumah saat ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, jamah satu persatu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, jamah Tuhan. Oh, terjadi kuasa-Mu Tuhan, revival terjadi Bapa, kebangunan rohani terjadi Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terjadi kelepasan Tuhan, terjadi kelepasan Tuhan, terjadi kesembuhan Tuhan, terjadi pemulihan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuasa Roh Kudus terus bergerak, bekerja, melawat kami semua Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus atas lawatan-Mu yang luar biasa hari ini. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu bisa membuka mata. Hari ini kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita siapkan hati kita. Kita tadi sudah minta pengampunan kepada Tuhan atas semua beban dan dosa yang masih ada Bapak Ibu. Kita percaya Tuhan sudah mengampuni kita dan sudah membebaskan kita. Amin. Dan mari kita sama-sama, Bapak Ibu bisa mengambil roti dan anggur yang Bapak Ibu udah persiapkan di rumah, ya, yang sudah diberitahukan sebelumnya bahwa Bapak Ibu bisa, kalau tidak ada roti, Bapak Ibu bisa menggantinya dengan biskuit kering atau crackers, ya. Kalau Bapak Ibu nggak punya anggur di rumah, Bapak Ibu bisa gantikan dengan sirup merah atau jus anggur atau juga air teh Bapak Ibu, ya. Nah, mari kita sama-sama kita ambil roti kita atau hosti kita, ya. Saya di sini, saya akan pandu secara online Bapak Ibu. Bapak Ibu di rumah bisa mengambilnya untuk yang sudah disiapkan. Mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan, kita angkat hosti atau roti ini di tangan kanan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu. Tanda kita menghormati hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan. Ingatlah Bapak Ibu bahwa Tuhan telah memberikan ini semua buat kita. Untuk menjadi peringatan bagi kita semua dalam kita mengingat-ingat akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Mari Bapak Ibu, kita angkat roti sekali lagi, hosti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan saya akan sampaikan sesuatu untuk kita semua. Sambil kita pejamkan mata kita hormati Tuhan di tempat ini. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib Bapak. Lewat tubuh-Mu Tuhan yang Kau serahkan bagi kami Bapak. Lewat terpaku di kayu salib untuk memberikan supaya kami boleh terus mengingat-ingat Tuhan akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Kasih-Mu yang besar, yang tak terbatas itu Tuhan. Rela untuk menanggung segala sesuatu yang menimpa kami. Engkau sudah tanggung di kayu salib Tuhan. Dengan tubuh-Mu yang terpaku di kayu salib. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang sempurna ini bagi kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sungguh sangat mengasihi kami. Kami mau sungguh-sungguh mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu ini. Bapak Ibu saudara sekalian, bukankah roti atau hosti yang kita angkat tinggi-tinggi di tangan kanan kita ini adalah tubuh Tuhan Yesus sendiri? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, tubuh-Mu telah bersatu dengan tubuh kami Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kami bersyukur juga Bapa atas hari ini untuk kami bisa bersekutu dengan darah-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, bahkan telah mencurahkan darahnya sampai titik darah penghabisan, bahwa Yesus sungguh-sungguh menaati perintah Bapa di surga sampai akhir. Satu teladan yang sempurna dari Tuhan Yesus, kekasih hidup kami. Kami mau selalu mata kami tertuju kepadamu Tuhan Yesus. Engkau telah buktikan keteladanan sempurna lewat pengorbananmu, kematianmu di kayu salib. Dan Kau bangkit pada hari yang ketiga, memberikan kemenangan bagi kami semua. Memberikan kebebasan bagi kami semua. Memerdekakan hidup kami dari segala beban dan dosa yang merintangi kami. Sehingga iman kami boleh terpelihara sempurna sampai hari kedatangan-Mu Tuhan, di awan-awan yang permai. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah cawan anggur yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah darah Tuhan Yesus sendiri? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Mari kita angkat tangan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Oleh darah Yesus kami dibebaskan Tuhan. Oleh darah-Mu Tuhan kami diberikan kemenangan Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Haleluya. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku menang. Oleh darah Yesus. Haleluya. Katakan, ku bebas. Kita sudah bebas oleh darah Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku menang. By your blood, by the blood of Jesus, we are free. By His power on Calvary. By the blood of Jesus, we are free. We live victorious. Sekali lagi katakan, by the blood of Jesus, we are free. By His power on Calvary. By the blood of Jesus, we are free. We live victorious. We live victorious. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur seperti lagu ini Tuhan. Oleh karena darah-Mu Yesus, kami dibebaskan dan diberikan hidup menang, lebih dari pemenang Bapa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, tubuh-Mu dan darah-Mu sudah bersatu di dalam tubuh dan darah kami. Satu persekutuan yang indah Tuhan, yang terus untuk membuat kami mengingat-ingat selalu akan segala kebaikan-Mu ini Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami sungguh bersyukur biar bangsa ini boleh terus makin hari makin diberikan hikmat para pemimpinnya Tuhan dan jajaran di bawahnya untuk bisa mengatasi keadaan sekarang ini, khususnya dalam menangani pandemi virus corona ini Bapa. Kami percaya Indonesia juga menjadi negara yang terus kuat dan bisa mengatasi segala problema keuangan negara ini Tuhan. Kami percaya Indonesia akan maju, Indonesia akan penuh kemuliaan-Mu, dan Indonesia diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Karena ada banyak gereja-Mu Tuhan di Indonesia yang terus berdoa, jemaat-Mu yang terus berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Kau memberkati Indonesia Tuhan. Kau juga memberkati kota kami di mana kami tinggal Tuhan. Kami akan melihat pemerintah kota juga boleh terus bisa mengatasi kondisi-kondisi sekarang ini Tuhan, akibat dari pandemi virus corona Bapak. Kami percaya Tuhan, kota kami juga diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan kami juga berdoa buat jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami percaya mereka boleh terus diberkati Tuhan dalam rumah tangga mereka, dalam pernikahan mereka, dalam keluarga mereka, dalam pendidikan mereka, dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dan dalam segala sesuatu. Engkau memberkati mereka semua dengan berlimpah-limpah Tuhan. Karena ada kasih-Mu yang luar biasa memerintah atas mereka dengan darah-Mu Tuhan. Engkau memberikan kemenangan bagi kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dan kalau sebentar kita mau akhiri ibadah online ini, mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita untuk kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang atas kita semua. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih hidup kita yang telah mati buat kita dan bangkit untuk memberikan kita kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Dan juga terimalah berkat dari Roh Kudus yang diam dalam hidup kita, yang selalu mengajar kita, mendidik kita, mengingatkan kita, bahkan terus menolong kita untuk kita tinggal di dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan yang memampukan kita untuk terus bertahan sampai kesudahan zaman ini. Dan sampai selama-lamanya Roh Kudus akan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur, dan kami sudah terima berkat ini semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang sudah terima berkat ini semua, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Segala kemuliaan bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Dan nantikan terus Bapak Ibu tayangan ibadah online Gereja Okas Bogor berikutnya. Dan terus bagikan kebenaran firman Tuhan yang Bapak Ibu dapatkan dari tayangan ibadah online Gereja Okas Bogor kepada sahabat, keluarga, dan yang lain untuk Bapak Ibu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terus percaya bahwa Tuhan Yesus akan terus menyertai kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan memberkati.